Pemirsa, Ria Ricis mendadak bikin geger dunia maya lewat penampilan barunya. Bagaimana tidak, ada yang berbeda pada wajahnya terutama di bagian hidung. Terlihat lebih mancung. Netizen sampai pangling dibuatnya seolah tak percaya jika wanita dalam video itu adalah Ria Ricis. Mereka pun menduga ibu Moana itu telah melakukan oplas hidung atau rhinoplasty. Serius itu Ria Ricis? Beda banget, sumpah beda orang. Apa cuma perasaan aku doang ya? Kelihatannya hidung Bu Icis agak beda. Kapan operasinya? Kok tahu-tahu udah berubah aja? OP-nya berhasil, terlihat cantik. Ya, mungkin dugaan netizen benar. Ricis telah menjalani oplas hidung. Apalagi belum lama ini, Ricis mendadak terbang ke Turki. Bisa jadi, Ricis memang menjalani perubahan bentuk hidungnya di sana. Karena ketika tiba di Turki, ia mengaku nervous. Aku deg-degan tau, iya gak sih deg-degan kan? Aku dari Jakarta udah deg-degan. Meski belum ada pernyataan apapun dari Ricis mengenai hidung barunya, namun dari beberapa unggahan Ricis di media sosial pribadinya, seolah memberikan signal bahwa ia telah melakukan oplas. Lihat saja pada foto Ricis saat mengenakan kebaya merah bersama Moana saat merayakan Hari Kartini. Ia menuliskan kalimat Kartini versi terbaru. Tak hanya itu, pada video yang diunggahnya, Ricis justru terkagum-kagum melihat hidung mancungnya saat make up. Kacap dulu ya. Ini tahu bikin mancung di sini. Udah mancung ya? Apapun yang dilakukan Ricis pada hidung dan wajahnya, yang pasti membuatnya semakin cantik. Walaupun banyak netizen yang pangling dan menyayangkan Ricis oplas, tapi tak sedikit juga netizen yang memuji kecantikannya. Bahkan netizen yakin mantan suami Ricis pasti menyesal meninggalkannya. Selain itu, Ricis juga jadi rajin membuat video selfie. Berbeda dengan Ria Ricis yang diam-diam jalani operasi hidung, selebgram Clara Sinta justru terang-terangan menunjukkan kalau dirinya telah menjalani operasi hidung di Thailand. Padahal rumah tangganya sedang di ujung tanduk imbas pengkhianatan yang dilakukan suaminya Muhammad Alexander Asad. Lewat unggahan di media sosial pribadinya, Clara membagikan proses operasi hidung yang dijalaninya di Thailand. Aku rinoplasti di Thailand. Keputusan ini sudah aku pikirkan dengan matang. Dan yes, the day ini harinya aku mau operasi. Jadi dokter sarankan aku untuk cuci muka dan aku harus bare face di sini agar dokter bisa leluasa lihat muka aku secara natural dan alami. So far di sini aku deg-degan banget karena aku tuh cukup bawel anaknya. Aku sampai buatin do and don'ts dokter yang boleh lakukan dan tidak boleh lakukan. Meski sempat sakit hati, Clara seolah tak mau terpuruk meratapi nasib rumah tangganya yang kandas. Oplas hidung mungkin jadi salah satu cara Clara healing menyembuhkan sakit hatinya. Karena ia bisa mempercantik diri, lihat saja bagaimana Clara begitu puas melihat hidung barunya, walaupun ia sempat kaget saat pertama buka perban yang menempel di hidungnya. Deg-degan banget rasanya karena hari ini aku mau buka perban dimana aku akan ketemu sama hidung baru aku. Dan yang pastinya meskipun yang diubahnya hidung itu bakal merubah look seluruh wajah aku, alias aku bakal bertemu sama wajah baru aku. Dan ya ini saatnya. Di sini perban aku udah dibuka tapi aku belum melihat hidung aku dan waktu lihat pertama kali aku shock banget karena di sini itu hasil hidung dan wajah aku tuh belum sinkron. Bentuk hidungnya cantik tapi what happened with my face? Tapi ternyata mereka menjelaskan bahwa wajahnya memang masih bengkak dan hidungnya juga belum kelihatan sempurna. So far aku merasa nyaman dengan bentuk hidung aku yang baru dan aku juga suka sama hasilnya. Rasanya juga hidungnya sangat menyatu dengan tubuh aku, tidak goyang-goyang seperti beberapa cerita dari teman-teman aku yang gagal rhinoplasty. Penyanyi Audy Item baru-baru ini merayakan momen spesial ulang tahunnya yang ke-43 tahun pada tanggal 23 April kemarin. Usia yang bukan muda lagi, tetapi Audy masih saja dapat limpahan kasih sayang terutama dari suaminya Iko Uwais dan kedua putrinya.
Melalui unggahan video di sosial media pribadinya, tepat jelang pergantian hari, Audi mendapatkan kejutan yang menghibur dari Iko Uwais dan sejumlah kerabat dekatnya. Tak hanya itu, Iko juga membagikan video manis di akun sosial media pribadinya dengan memposting perjalanan cintanya bersama Audi dengan caption, "I love you." Audi juga dapat kejutan romantis dari putri sulungnya, Atrea Putri Uwais, yang memberikan mini cake spesial yang bikin hati Audi meleleh. Menariknya, tepat di momen ulang tahun ke-43, penampilan Audi juga makin jadi sorotan. Diketahui Audi lagi gencar-gencarnya menurunkan berat badan yang sudah mencapai obesitas pasca melahirkan. Namun kini, penampilan Audi makin mencapai body goals, hal itu pun diakui Audi tak lepas dari dukungan suami tercinta. Audi juga mengaku pernah melakukan diet ekstrim demi berat badan ideal. Aku memang pernah diet gila-gilaan sendiri atau ngikutin temen, nggak ke dokter, akhirnya aku malah sakit. Alhamdulillah punya suami yang sangat-sangat mendukung gitu, apapun itu yang penting aku sehat. Audi memang sempat dilanda rasa tak percaya diri, namun kini berat badannya sudah mulai normal. Di usia 43 tahun, Audi pun makin mawas diri, jaga kesehatan dan pola makan serta rajin olahraga. Aku percaya diri aja. Untungnya aku paling berat itu masih di angka 80-an. Hari lahir sepatutnya menjadi momen paling indah dan bahagia bagi Citra Kirana. Tepat tanggal 23 kemarin, wanita yang kerap disapa Ciki itu berusia 32 tahun. Namun di pertambahan usianya, ujian hadir menghampiri kehidupan keluarga kecilnya. Hanya berselang 1 hari dari hari spesialnya, Ciki harus mendapat kabar tak menyenangkan. Melalui curhatan di sosial media pribadinya, Ciki membagikan kisah pilu, perjuangan, dan perjalanan untuk memiliki anak kedua melalui program bayi tabung yang rupanya sudah dijalani sejak Januari bersama suaminya Reski Aditya. Tak ada yang mengetahui rencana keduanya untuk memiliki momongan lagi, namun rencana Tuhan berkata lain. Harapan Ciki musnah karena hasil tes kehamilan menunjukkan hasil negatif. Jika saja hasil tes baliknya, mungkin itu jadi hadiah terindah untuk Ciki. Rupanya untuk memiliki anak lagi menjadi keinginannya sejak lama, terutama bagi Atar putra sematawayangnya yang sangat menginginkan punya adik perempuan. Sampai-sampai Atar sangat gemas dengan kakak sepupunya yang masih bayi. Pengen aku tuh. Oh, mau susu belum? Apa bau ya? Oh, susu. Belum, doain. Karena Atar yang minta pas siapa aja sih, dia pengen banget punya adik. Atar, dia pengennya cewek sih. Meski keinginan Ciki punya anak harus tertunda, namun Ciki masih dilimpahi kasih sayang. Tak hanya dapat support spesial dari suami dan anak, di hari spesialnya sahabatnya, Riana Dea, diam-diam juga memberikan kejutan dengan membawa kue ulang tahun untuk Ciki. Thank you. Bulan April menjadi bulan penuh cinta bagi pasangan Nia Ramadhani dan Ardi Bakri. Bulan April menjadi saksi nyata perjalanan cinta keduanya. Mulai dari perayaan anniversary pernikahan yang ke-16 tahun hingga ulang tahun keduanya yang juga sama-sama jatuh di bulan April. Setelah perayaan ulang tahun Nia yang ke-36 tahun pada 16 April lalu, tepat 22 April, Ardi juga berulang tahun. Dan kemarin, ia memberikan kejutan spesial untuk sang suami yang genap berusia 47 tahun. Meski ultah Ardi kali ini hanya dirayakan dengan dinner bersama keluarga dan kerabat terdekat, namun suasana hangat begitu terasa. Ardi tampak bahagia dan penuh senyum antara bisa merayakan momen spesial bersama orang-orang yang dicintainya.
Dalam akun Instagramnya, Ardi menuliskan kalimat manis untuk Nia, istri tercintanya. Terima kasih Adrama dan Nia Bakri for always making me feel this love. Sementara dalam akun Instagramnya, Nia memposting foto bersama Ardi dengan caption ucapan selamat ulang tahun serta ungkapan cinta mendalam untuk suaminya. Happy birthday buat laki-laki yang diam-diam selalu jadi sandaran paling kuat buat aku dan anak-anak. Kalimat yang dituliskan Nia untuk Ardi seolah menjadi bukti jika rumah tangganya dengan Ardi baik-baik saja setelah sebelumnya sempat diguncang isu perceraian. Kiki Saputri panen hujatan dari fans NCT Wish atas celotehannya di sebuah program televisi. Kala itu, NCT Wish menjadi bintang tamu dan Kiki melontarkan candaan yang bernada sensual. Sontak saja para fans tak terima dan menghujatnya lantaran candaan Kiki dinilai tak pantas dan terkesan melecehkan. Mungkin Kiki tak bermaksud melecehkan atau berbuat tak sepantasnya kepada salah satu member NCT Wish, namun hujatan para fans bisa jadi pukulan berat bagi Kiki. Apalagi baru-baru ini Kiki baru saja dirundung kesedihan. Putrinya Kayesha Nada Kairi atau Baby Kaya jatuh sakit hingga harus dirawat beberapa hari di rumah sakit. Sebenarnya dari seminggu lalu udah mulai demam, kemudian 2 hari masuklah batuk pilek, radang dan kawan-kawannya. Jadi kita putuskan karena nafsu makannya mulai berkurang, terus batuknya juga ganggu banget. Akhirnya kita bawa ke rumah sakit dan untuk dirawat. Terus ada banyak lendir di paru-parunya, jadi kayak ada flek gitu. Nggak mungkin namanya emak, kagak kepikiran ya. Udah pasti nggak bisa tidur ya. Ibaratnya kita tidur kita liatin tuh dia bangun gak ya, batuk gak ya gitu. Sebisa mungkin ngejaga dia supaya takutnya ada sesak nafas atau apa itu yang bikin kita nggak bisa tidur. Terus kayak aduh kapan sembuhnya, kayak gitu-gitu terus ya. Sebelum sakit, rupanya Kiki dan Hairi, suaminya, mengajak Baby Kaya liburan ke Sydney, Australia. Mungkin karena terlalu kelelahan ditambah cuaca kota Sydney yang dingin dan berangin kencang, membuat Baby Kaya jatuh sakit. Apalagi selama jalan-jalan, Baby Kaya tidak mengenakan mantel ataupun topi untuk melindungi tubuh dan kepalanya dari cuaca dingin. Hari ini kita ke apa yang namanya yang La Perus. Jadi ini pantainya tuh masih di daerah Sydney. Yang orang berjemur, nah kalau lebih sejuk, lebih adem, airnya juga lebih tenang, terus nyaman juga ramah buat anak-anak. Dan lebih sepi banget. Lagi di Macquarie, pemandangannya adalah ada Opera House di sana, guys. Iya sih, sayang kayak gimana sekarang? Mana doginya? Woof woof, panggil dogi. Guys, we're touchdown in Taronga Zoo. Kayasa already sleeping. Look, this is the view. Tuh dia lagi manggil tuh. Kanguru. Panggil lah kanguru nak. Kanguru. Yuk. Kangurunya bobo ya? Kanguru bobo enak. Dan sekarang kita akan bersenang-senang di Luna Park. Let's go. Kayak meninggoy dah. Kayaknya nggak usah. Jujur kita takut berdua. Aduh, pemirsa, seru banget ya lihat liburan Kiki Saputri bareng keluarganya di Australia beberapa waktu lalu.
Walaupun pulang liburan ada aja cujiannya. Mulai dari anaknya sakit dan sekarang Kiki lagi-lagi jadi sorotan nih pemirsa. Terutama di kalangan penggemar K-pop. Kiki ramai dikritik dianggap melayangkan candaan yang melampaui batas kepada member boyband NCT Wish. Banyak yang menilai ucapannya kelewat batas. Tapi sampai saat ini sih Kiki masih belum konfirmasi ya. Ya memang kadang yang dianggap candaan bisa jadi menyakitkan. Karena itu nih pemirsa, penting untuk tahu batas apalagi saat jadi sorotan banyak mata. Alright, good morning pemirsa. Bersama saya Natalia Hosiana. Pagi ini kita akan nge-spill cerita selebriti yang paling update, paling viral dan paling hot hanya di obrolan seputar selebriti. Selanjutnya Sarena Putri, Kris Giana dan Siti Badriah cemburu nih lihat kemesraan mommy and daddy-nya. Apakah ini definisi dari Sibat sudah menciptakan sayangannya sendiri? Berita selengkapnya sesaat lagi tetap di obrolan seputar selebriti. Konflik saudara tiri dalam sinetron Terikat Janji antara Jihan dan Davina kian memanas. Karakter Jihan yang diperankan Yoriko Angelin yang dilumuri iri dengki sukses menguras emosi penonton. Sementara Davina yang diperankan Asya Asunsao hadir sebagai sosok yang perlahan membalas dengan cara elegan namun menohok. Chemistry dan adu akting Yoriko Angelin dan Asya Asunsao pun jadi kunci kuat yang membuat penonton terus larut dan penasaran di setiap episodenya. Kenapa? Ada masalah? Nggak ada. Cuman nggak sesuai umur aja, udah berumur tau nggak? Ngapain pas main boneka? Kenapa sih? Apa-apa dinyinyirin? Kenapa sih apa-apa tuh komen? Mendingan mulai sekarang, kamu tuh siapin aja CV kamu, biar kamu nggak nganggur minggu depan. Apa? Nggak kena. Wow, sering banget sih jujur. Aku buka TikTok tuh sekarang FYP aku semuanya terikat janji. Mau Sena Davina, Dipa Jihan, Jihan berantem sama Davina gitu. Banyak banget sih, mungkin lebih yang kayak kalau misalnya aku sama Davina, scene-scene yang dimana dia akhirnya mengutarakan kekesalannya ke aku gitu kayak. Soalnya aku di asli kalau misalnya sebel atau berdebat sama sesuatu, pasti aku ngomongnya kayak bisa jadi cepet. Maksudnya tegasnya tuh kayak ya udah ngomong gitu, apa aja tuh ngomong. Kayaknya kebawa cara penyampaiannya deh. Akting Yoriko sebagai Jihan benar-benar memancing emosi pemirsa. Pertikaian yang dimulai oleh Jihan untuk berebut hak kuasa atas perusahaan mampu mengaduk-aduk emosi dan tak jarang jengkel dibuatnya. Tapi sikap Davina yang tenang dan cenderung lebih banyak memenangkan pertikaian dengan Jihan lewat kata-kata yang menohok bikin penonton puas. Mungkin bebannya adalah di peran aku yang emang nyebelin terus ya, tambah lama tambah nyebelin gitu. Tapi sebuah tantangan sih, tapi menyenangkan. Ya itu sih karena juga lingkungan kerjanya seru, ceritanya juga makin seru. Adu akting Yoriko Angelin dan Asya Asunsao pun menuai pujian. Kekesalan terhadap Yoriko dan iba terhadap Asya membuktikan jika akting keduanya dinilai berhasil mengaduk-aduk emosi penonton. Tak heran jika konflik antara saudara tiri ini menjadi salah satu adegan paling dinanti dalam Terikat Janji. Bukan hanya itu, persaingan pasangan Sena Davina alias Senada dengan Jihan Dipa juga menjadi salah satu yang ditunggu penonton setia Terikat Janji. Ya pokoknya aku cuma mau bisa bilang makasih buat semua ibu-ibu, bapak-bapak yang udah support kita semua, udah sabar-sabar ngadepin Jihan dan Dipa yang kalau tadi hari ini baru ada yang kayak DM sampai aduh TV aku udah kena tonjok nih, mau ngapain lagi kalian berdua gitu. Jadi ya sabar-sabar sama tingkah dan kelakuan kita berdua yang kayaknya tiap episode bakal makin lebih nyebelin lagi deh. Siti Badriah lagi-lagi jadi korban kecemburuan putri sulungnya Sarena Zenata Denali Baharudin alias Sarena. Berawal dari sebuah konten joget, Sarena mendadak ngambek ketika melihat mami dan dedinya terlalu mesra. Sarena yang awalnya mau digandeng oleh Sibat mendadak melepaskan pegangan tangannya dan murung di bibir pagar besi. Melihat putrinya ngambek karena cemburu, Kris Giana pun akhirnya harus turun tangan membujuk dan menenangkan Sarena.
Iya benar, iya saya istri ketiga. Ya namanya juga anak perempuan ya Bu ya. Ini yang kedua aja nih belum gede nih, nggak tahu yang kedua gimana nih reaksinya dia ntar kalau misalkan udah sama aja kayak Sarana ya makin tersingkir lah gue. Konten yang sejatinya untuk happy-happy gagal total. Christiana tampak kewalahan menenangkan Sarena, sementara Sibat lebih memilih santai dan tertawa karena tingkah lucu anak pertamanya tersebut yang dinilai terlalu pencemburu. Di tengah mendinginkan suasana, Christiana justru kembali memeluk Sibat hingga akhirnya tangis Sarena kembali memekikkan telinga. Benarkah ini nasib yang harus dirasakan Sibat, definisi menciptakan saingannya sendiri? Nggak apa-apa lah, tapi alhamdulillah lah dengan anak-anaknya kayak gitu super aktif. Aku seneng, aku bangga banget, bersyukur banget karena itu yang aku mau gitu. Itu yang aku mau, keseruan di keluarga, keseruan dari orang tua ke anak ke orang tua gitu. Itu yang emang aku pengen banget gitu. Belajar memang tak mengenal usia. Belum lama ini, momen kebersamaan Desta dengan ketiga anaknya Megumi, Miska, dan Miguel alias Trio Strong saat buka puasa bersama menuai simpatik dari warganet. Lewat video yang diunggah di kanal video berbagi miliknya, ketiga anaknya tampak lancar berdoa buka puasa, serta diakhiri dengan tambahan doa, sementara Desta tampak takjub dan mengaku tak bisa melafalkan doa tambahan tersebut. Sontak saja Miska langsung inisiatif mengajarkan sang ayah, bukannya langsung mengikuti, Desta langsung kena ulti anak pertamanya Megumi agar mengikuti apa yang diucapkan Miska. Alhamdulillah. Watala uruku wasabata aju insya Allah. Saya ulangi, Sitri bisa. Itu tadi doain. Sadarin. Zabahazo ma'u. Ikutin dengan doang. Bukan hanya Megumi yang memarahi Desta, Miska pun sama, lantaran ayahnya meminta Miska untuk pelan-pelan dalam mengajarkan doa tersebut. Sontak saja, Desta pun dibuat shock. Apa tadi gimana bacanya? Ini buat subuh aja. Tuh. Ini buat subuh. Buat apa gimana? Zabahazo ma'u. Zabah zoma'u. Abatalat uruku. Jangan cepet-cepet tuh. Mana sih? Kok dimarahin sih, kan orang belajar nggak boleh dimarahin dong. Betalatil uruku. Wabetalatil uruku. Wasabatal. Ajeru. Insya Allah. Video yang tersebar itu pun langsung menuai beragam komentar dari warganet dan mendapat pujian karena anak-anak Desta dan Natasha mampu menyerap ilmu agama dengan baik. Terdakwa 6 Muhammad Amar Akbar alias Amar Suni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Harapan Amar Zoni untuk menghirup udara bebas terpaksa pupus. Setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Amar bersalah dan menjatuhkan vonis hukuman penjara 7 tahun dan denda sebesar 1 miliar. Keputusan ini menjadi pukulan telak yang membuat mental Amar down. Apalagi pasca persidangan tersebut, Amar kabarnya bakal dikembalikan ke lapas Nusa Kambangan. Itu kan belum ada keputusannya. Seperti hakim bilang, ini belum ingkrah, belum final. Bisa aja diajukan upaya hukum banding, bisa aja upaya hukum PK, bisa aja diajukan amnesti, bisa aja diajukan abolisi. Ya, ini kan banyak upaya hukum. Jadi sabar aja dulu. Kayaknya enggak, makanya shock banget. Asli aku masih shock banget, sebenarnya aku nggak mau ngomong dulu gitu. Tapi tadi lebih ke menguatkan Bang Amar sama langkah hukum apa yang harus dilakukan.
Saking terpukulnya dengan vonis yang dijatuhkan, Amar sempat meluapkan kekecewaannya kepada kuasa hukumnya, John Matias, yang ia anggap tak becus dalam menangani kasusnya. Di depan banyak orang, Amar bahkan meminta agar kekasihnya Camelia mengurus semua, termasuk mengganti kuasa hukumnya. Kamu masih nungguin? Iya kan semuanya kamu yang ngurus. Hubungan dengan kuasa hukum yang lama sudah berakhir per putusan tadi. Karena tadi Amar Joni juga udah menyampaikan kalau jasa hukum yang diberikan oleh tim yang lama itu berakhir di tingkat pengadilan negeri gitu. Jadi untuk selanjutnya upaya hukum banding, kasasi dan lain-lain dilanjutkan oleh tim kami Krisnamurti. Kan masih banyak langkah-langkah ya, kayak banding, nanti ada kasasi, ada PK. Kan tadi Bu Hakim juga bilang, ini kan belum berakhir lah ya kasar. Masih ada lah jalannya. Kalau emang kita kompak, kalau kita nggak kompak, jalan sendiri nggak akan bisa. Tujuanku aku pengen narik Bang Amar, yuk lo bisa kok gitu. Lo cuma salah aja nih, salah langkah aja, ayo gitu, perbaiki bareng-bareng yuk sama aku. Dengan mengganti kuasa hukum, Amar bersiap akan mengajukan banding agar hukumannya bisa ringan. Langkah ini yang tengah diperjuangkan Camelia, namun selain fokus pada upaya hukum, Camelia juga membongkar rahasia yang selama ini ia tutup-tutupi. Ya, Camelia mengaku sempat mendapat ancaman untuk menjauhi Amar dengan harapan hukuman ayah dua orang anak itu diringankan. Tak tega Amar terancam hukuman berat, Camelia rela mengorbankan perasaan cintanya dan sempat memilih putus. Sayang, pengorbanannya tak membuahkan hasil, Amar tetap dihukum berat. Karena ada yang melarang saya untuk hadir, kalau enggak Bang Amar hukumannya tinggi. Ya. Jadi saya udah harus ngomong lagi, udah putusan. Jadi saya masih dapat ancaman, lalu pihak keluarganya Bang Amar juga meminta untuk saya tidak datang sementara. Tidak boleh ngomong juga sama dia, karena ada yang membantu tapi tidak suka dengan hubungan saya sama Amar. Dan sekarang kita lihat hasilnya, kata dia ingin membantu kalau Bang Amar bisa bebas, amnesti, kita bisa lihat sendiri ya, hukumannya berapa. Dan Bang Amar juga bermohon sama aku, sama keluarganya untuk udahlah sementara turutin dulu. Yang mengejutkan, seseorang yang diduga mengancam Camelia ternyata ikut hadir di persidangan. Bahkan Amar terlihat marah dan memohon orang tersebut untuk berhenti mengancam kekasihnya. Aku sayang sama kamu, tapi aku gak mau sama dia, Mas. Iya. Aku gak mau. Kita ini nggak akan bisa dipisahkan sampai emang benar-benar ada keputusan aku. Ya udah, aku udah nggak mau lagi sama Bang Amar atau sebaliknya. Ada. Nanti aja lihat aja video-videonya. Selama ini aku tuh datang ngumpet-ngumpet di bawah. Bayangin deh, kesiksa nggak jadi aku. Kesiksa nggak jadi Bang Amar. Aku cuma pengen dia tuh orang baik aja gitu. Aku yakin dia bisa berubah, Bang Amar tuh bisa berubah gitu. Dengan dukungan support keluarga yang benar-benar support ya gitu loh, tanpa ada embel-embel gitu. Aku yakin dia bisa berubah. Mirisnya, di saat Amar divonis 7 tahun penjara, Irish berulang tahun yang ke-30 tahun. Di momen spesial itu, Irish mendapat kado spesial berupa jabatan sebagai eksekutif produser dari sang suami Halbi Sabri. Karir Irish juga kian bersinar, ia dipercaya menjadi brand ambasador untuk sejumlah brand gaun pernikahan muslimah hingga produk skincare ternama. Tak hanya itu, seolah tak mau lagi namanya dikait-kaitkan dengan sang mantan, tepat di momen 30 tahun, Irish menyematkan nama belakangnya dengan nama suami tercinta. Happy birthday to Momen ulang tahun ke-30 Ibal sweet banget ya pemirsa.
dapat kejutan spesial dari suami tercinta, Aldi Sabri. Dan berlanjut dengan perayaan hangat bersama anak-anak serta orang-orang terdekatnya. Ya memang sih ya, kebahagiaan yang datang dari orang-orang tersayang memang selalu terasa istimewa. Pokoknya doa terbaik dan panjang umur ya untuk Ibel. Sementara Ibel tengah berbahagia, mantan suaminya Amar Zoni divonis 7 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah atas kasus peredaran narkoba di dalam rutan. Kemungkinan si pemirsa, Amar akan mengajukan banding atas putusan vonisnya. Yang pasti, setiap tindakan ini punya konsekuensi ya pemirsa, dan keadilan gak pernah salah alamat. Oke pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di obrolan seputar selebriti. Kembali lagi di obrolan seputar selebriti. Dan jangan lupa ya pemirsa untuk saksikan terus kabar selebriti yang paling hot dan menarik lainnya hanya di obrolan seputar selebriti yang tayang setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8.30 pagi hanya di JTV. Akhir kata saya Natalia Oceana pamit undur diri. Bye-bye dan sampai jumpa pemirsa.